Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita akan lanjut ke yang bagian styling courses ya. Kita akan mulai yang BK3 styling courses. Kita langsung aja buka si terminal. Kita sekarang di branch main. Jadi sekarang kita buat branch baru. Kita check out min B BK3 styling courses apa nih ya? Styling courses page ya. Enter. Sekarang kita pindah ke branch BK3. Nah, di branch BK3 ini kalau kita jalanin bindev, terus kita buka nih page si coursesnya, kita refresh di localhost harusnya nih. Bentar. Localhost 5000 terus courses. Nah, ini kan dia masih apa ya, style dari bawaan si scaffold ya. Jadi kita sekarang pengen ubah stylenya ini, terus kita langsung aja ke codingannya. Nah, di codingannya itu kan berarti si page courses itu dapatnya dari courses indeksnya ya. Nah, dia dari indeksnya. Nah, ini dari indeksnya. Terus kita pengen ubah atau kita main styling gitu ya. Nah, karena stylingnya ini bakal lumayan banyak, jadi saya udah nge-stash git gitu ya. Jadi saya tinggal jalin aja nih git stash pop. Nah, sekarang dia jadi berubah. Jadi nanti ini bakal saya jelasin aja ya satu persatu gitu. Oke, kita coba balik dulu ke Firefox. Kita refresh. Nah, sekarang tampilannya kayak gini. Jadi udah ada beberapa styling yang kita update gitu ya. Coba cek dulu codingannya. Yang pertama, ini tuh kita bikin apa ya? Kita bikin logic di sini. Kalau misalkan ada notice gitu ya. Jadi kayak misalkan dia dihapus si datanya, atau misalkan kita ngedit data dan lain-lain, dia tuh bakal muncul nantinya nih si notice-nya. Nah, si notice ini bakal muncul. Nah, tapi kalau nggak ada notice, dia nggak bakal ke execute gitu. Nah, terus lanjut ke yang courses ini nih. Yang courses ini dia tuh dapatnya dari sini nih. Nah, dapat dari sini. Dia dapat dari si H1-nya nih. Si coursesnya dapat dari sini. Nah, terus yang table ini ID-nya courses, terus kelasnya MX Auto biar di tengah. Terus ada tfoot atau table foot sama table body. Nah, table foot ini saya tambahin si Rails helper. Rails helpernya ini untuk ngelink ke new course. Jadi kalau misalkan mau nambahin course baru, kita bisa pakai ini nih, new course ini yang di bawah sini nih. Nah, ini tuh tfootnya, table footnya. Kalau kita klik, dia bakal masuk ke sini. Kita back dulu, lanjut bahas yang di sini. Nah, terus kita akan lanjut ke table body. Nah, table body ini dia tuh yang bakal ngelis si data-datanya nih. Ini tuh semua ada di table body nih. Segini tuh ada di table body. Nah, terus di table body ini, nah teman-teman lihat nih, ini tuh tanda IRB. Jadi ini akan kalkulasi kode Ruby ya. Jadi kita bisa masukin kode Ruby kalau udah masukin tanda kayak gini nih. Kurang dari persen, terus ditutup juga kayak gini. Nah, ini ada courses nih, add courses. Nah, add courses ini tuh namanya instance variable. Ini didapat dari mana? Dari controller. Controller apa? Controller si coursesnya. Kalau kita buka di sini courses controller. Ini kalau teman-teman pengen buka file pakai Visual Studio Code tanpa harus buka ke ininya nih, ke Explorer-nya, bisa pakai Command P kalau di Mac. Kalau di Windows bisa pakai Control P kalau nggak salah. Ini buka aja. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah lihat nih ya video saya sebelumnya di yang Ruby on Rails Introduction, itu udah saya jelasin lengkap banget dari mulai bikin roots, terus rootsnya error, terus rootsnya dibenerin sampai bikin controller, sampai nyambung juga ke views-nya gitu. Nah, karena si Rails ini benar-benar convention over configuration gitu ya, si courses controller action index atau method index ini, dia tuh secara langsung ya bakal nyari yang namanya itu diffuse ya, diffuse, terus foldernya courses karena dia courses controller, terus nama actionnya index kan, berarti dia itu nyari filenya yang index ini, yang ini. Nah, sekarang sampelnya gimana nih? Kalau misalkan ya yang courses ini kita
komen ya, si instance variabelnya kita komen, kita save, dia kan dibaca di sini nih, nyari nih ya, courses each. Kalau kita buka di sini dia harusnya kena error nih. Nah, kena error nil. Kenapa nil? Karena instance variable si coursesnya ini nggak dikirim gitu ya, nggak ada gitu. Kalau kita buka lagi di si controllernya di sini, kita giniin, kita save, terus buka lagi Firefox-nya, refresh, nah dia muncul lagi gitu. Nah itu tuh namanya si instance variable. Instance variable dari controller ini bisa dibaca di view di sini nih ya, bisa dibaca di view-nya. Oke, kita lanjut. Jadi ini tuh berarti instance variable courses, isinya tuh beberapa list yang ada di database. Dia dapatnya dari mana? Dari database. Pakai apa? Pakai ini nih, course all, berarti ngedapetin semua course yang ada di database gitu. Terus kita looping, kita each, kita looping ya. Kita looping, terus nama ininya course, nama parameternya course, atau nama variabelnya course gitu ya. Nah si course ini berarti dia merepresentasikan satu data gitu, satu row-nya gitu. Nah terus di sini masuk kita ada image tag gitu ya. Ini helpernya Rails gitu, Rails helper. Kalau kita pakai ini berarti kita tinggal masukin aja nih di sini. Kalau misalkan ini ya, kita tinggal masukin aja ini tuh si URL ke image-nya. Terus ini kelas kita bisa bikin Tailwind CSS di sini. Nah, terus ada yang keren juga. Yang keren juga tuh kalau misalkan teman-teman cek di sini nih ya. Ini kan master the art bla 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 sampai ada titik-titik di sini nih, di trunket gitu ya, dipotong. Nah, itu tuh dari Rails helpernya yang ini nih, yang trunket. Yang ini. Ini kalau misalkan saya komen ya. Kalau misalkan ini saya komen, terus saya cuman masukin doang si apa? Saya cuma masukin doang si ini nih. Course description. Ini. Save. Terus balik ke sini refresh. Nah, ini bakal panjang banget tuh. Panjang banget ya. Jadi apa namanya? Jadi Rails punya helper untuk nge-truncate itu gitu. Jadi biar lebih bagus lah gitu stylenya. Oke, kita balik lagi yang ini, kita uncomment, salah, save. Terus setelah itu, setelah truncate kita juga ada show, edit, destroy, itu semua link yang ada di pinggir sini nih. Show, edit, destroy, kita show ke sini, cuman di sini belum kita styling jadi masih by default kayak gini. Terus udah deh kayak gitu. Jadi di sini kita punya udah update si index dari coursesnya, kita tambahin jadi tablenya bisa ada di table footnya, kita punya new course, terus di table bodinya kita ngelist semua kursusnya gitu. Image-nya kita pakai Rails helper, kita truncate juga description-nya biar nggak kepanjangan ya, kita truncate. Terus kita cek di Firefox udah jalan kayak gini. Udah, kita tinggal nge-push aja ya, kita udah update berarti nih. Kita git status, terus kita tinggal tambah aja git add ya. Itu tuh GA tuh kita sama aja kayak git add, terus git commit, atau misalkan bisa disingkat gcm in m, terus bk3 styling courses page, enter. Udah gitu tinggal kita push. Setelah kita push berarti ini tinggal kita copy aja nih. Kita copy, buka Firefox, buka tab baru, copy, enter. Kita tinggal bikin nih, add styling atau styling courses page gitu ya. Terus kalau misalkan nanti teman-teman bisa, misalkan di kantor gitu ya atau di mana, bisa tambahin reviewnya, mau tambahin siapa, terus ini desain ke kitanya langsung juga bisa. Terus kita tinggal create, habis di create kita kan tinggal nunggu review ya dari teman-teman atau dari tim lead ya. Kita geser nih ini ke sini, set in review. Nah gitu. Nah setelah kita nunggu nih misalkan beberapa waktu, lalu kita chat temennya kita, review dong PR gua nih gitu. Udah, kita tinggal tunggu, oh ternyata udah di approve sama mereka, misalkan approve, nanti di merge, mungkin di merge sama TL nya bisa, atau misalkan kalian punya akses buat nge-merge langsung bisa. Oke. Terus habis itu kan udah di merge ya gitu ya, berarti ini udah tinggal ready to deploy. Kita balik ke codingannya,
sini, terus kita pindah coba ke main, kita pindah ke branch main. Nah di branch main ini kan dia belum ke implementasi ya. Nah kalau kita refresh balik yang awal, karena kita belum ngepull tuh. Kenapa gitu? Karena kita belum ngepull. Caranya gimana? Kita tinggal pull aja, gg pull gitu. Udah dapat, update-nya dapat, terus kita tinggal balik ke sini, refresh, jadi beres gitu ya. Jadi flow-nya itu kalau misalkan nanti di dunia kerja gitu ya. Jadi ada task, misalkan dari team lead atau misalkan habis sprint punya task. Terus tasknya itu udah kita kerjain, kita push PR nunggu teman kita ngecek. Kalau oke atau QA kita nanti ngecek oke, bisa kita merge. Oke, kita mau cek-cek dulu di sini. Ini kayaknya sheet ini bentrok sama yang 7 ya, BK7 ya. Iya, bentrok. Jadi ini kita close aja. Kita close. Habis itu mungkin kita akan validate ini ya. Validate apa? Ini bukan produk ya, harusnya itu courses. Gini. Kita bakal nanti validate. Maksudnya tuh gimana kalau misalkan kita mau nambah nih ya, nambah. Itu masih bisa kita isi kosong. Jadi kan itu nggak pengen ya di database-nya kita ya. Masa sih kita mau jualan course tapi title-nya kosong gitu. Nah, itu yang bakal kita address di next video. Oke? Mantap, stay tune terus. Salam programmer best friend.